Istawa makna aslinya kan ala wartafa. Lalu diganti dengan makna istaula yang tidak asli. Mana yang bagus, yang asli atau yang tidak asli? Asli. Kenapa antum ganti dengan tidak asli? HP ini misalnya baru nih. Tiba-tiba komponennya antum ganti dengan yang tidak asli. Apa sebab? Menganggap yang asli ini rusak atau tidak pas dipasang di sini. Berarti antum menyalahkan pabrik ya kan? Ternyata Allah tidak pandai menyebutkan tentang dirinya. Maka harus kita ganti makna asli. Ini namanya takwil. Atau enggak, kami tidak takwil dah. Kami tidak terima makna ini. Tidak ada gantinya dah. Mana lebih parah? Sudah dibongkar, tak dipasang asli. Parah enggak? Terbuang enggak? Di mana iman antum pada Al-Quran? Al-Quran tidak antum pakai. Makanya metode tafwid yang dinisbatkan ke salaf, dan ini dusta. Dan metode takwil yang dinibaskan kepada salaf, ini juga bohong. Adalah sesuatu yang intinya tidak menerima Al-Quran dan hadis. Yang satu, nasnya diterima, tapi maknanya tidak pas. Harus kita ganti dengan makna yang lebih pas. Seolah-olah Nabi tak pandai menjelaskan. Al-Quran tak pandai menjelaskan. Kita yang lebih hebat menjelaskan. Bedanya orang yang patuh itu dengan yang tidak mau. Yang patuh itu dia paham Allah lebih pandai menjelaskan tentang dirinya dari kita. Rasul lebih berilmu menjelaskan tentang Allah dari kita. Lalu kita katakan, oh enggak pas ini maknanya. Nabi memaknai makna yang lain. Buktikan di mana makna yang dimaksud Nabi itu memang seperti itu. Kan kita memahami orang dari ucapannya kan, bukan dari tafsiran kita sendiri. Bukankah kaidah mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafz? Maksud dari sesuatu lafaz itu sesuai dengan orang yang melafazkannya. Tanya ke Nabi. Tanya ke Allah Ta'ala. Ini istawa maknanya apa ya Rasulullah? Istaula atau istawa? Tidak ada kita temukan dalam hadis Nabi. Hai sahabat-sahabatku, kalau kalian bilang istawa, Allah butuh tempat dan sebagainya. Oleh sebab itu, ayo maknai istawa dengan Kalau itu datang satu huruf seperti ini, sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Tapi enggak ada kita cari dalam hadis, tak ada, cari Al-Quran, tak ada. Lalu ada dalam pikiran antum. Saya lebih percaya pada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau saya tafsirkan dengan makna yang tak dia sebutkan tafsirnya, saya mandai-mandai. Kalau saya bilang, enggak, maknanya enggak ada dah. Diganti, dibuang aja maknanya. Tidak ada makna semua. Tidak ada yang kita paham dari itu. Berarti lagha. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, menyifati kalam Allah dengan lagha, berkata Rasulullah dengan lagha. Walaupun mungkin saudara-saudara kita yang mengatakan itu tidak bermaksud mengatakan itu. Tadi konsekuensinya seperti itu. Tidak, cuman kita ingin mentanzih Allah tabaraka ta'ala, menyucikan Allah. Apakah Allah tak pandai menyucikan dirinya? Rasul tak pandai menyucikan Allah. Pandai? Allah tak pandai menjelaskannya kepada kita. Pandai kalau gitu, dia jelaskan dengan apa? Dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipahami atau bahasa Arab yang tidak dipahami? Bahasa Arab yang dipahami. Baik, bahasa itu dipahami dari seseorang makna yang asli atau yang tidak asli. Dari tadi saya bicara ini, antum pahami bahasa kiasan atau bahasa asli? Bahasa asli. Kecuali ada qarinah yang benar-benar ditunjukkan oleh keadaan waktu itu. Dan ini qarinahnya enggak ada. Sebab qarinahnya paling mentasbihkan Allah dengan makhluk dulu, lalu menolak sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab terbayang tadi, kalau Allah di atas berarti butuh tempat. Seperti barang-barang ini di atas membutuhkan tempat yang di bawahnya. Ini kan ke makhluk semua analoginya. Semua analoginya ke makhluk. Karena apa? Allah tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut ada beberapa yang akan saya tanggapi. Pertama, tentang pernyataannya beliau yang mengatakan bahwasanya makna hakikat daripada istiwa di dalam ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu adalah ala wartafa. Sehingga kalau digunakan arti istaula pada lafaz istiwa dikatakan sebagai menyalai pada makna asal. Apakah memang benar klaim Ustaz Dasman ini? Saya akan buktikan dengan referensi ya, yaitu di dalam kitab Syarhu Kitab Tauhid min Sahihil Bukhari. Di sini ada penjelasan. Qala Ibnu Jarir al-istiwa'u fi kalamil Arab ya'ti ala wujuhin. Minha intiha'u syababir rajuli wa quwwatihi fayuqalu idza sara kadzalika qad istawa ar-rajulu.
Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya lafadz istiwa di kalam Arab itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah intihau syababir rajuli wa quwwatihi, yaitu habisnya masa remajanya seseorang. Ketika seseorang itu sudah habis masa remajanya, maka oleh orang Arab itu dikatakan qad istawar rajulu. Orang ini sudah istawar rajulu, dalam artian masa remajanya sudah habis. Ini menjelaskan bahwasanya klaim dari Ustaz Dasman itu sudah salah. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, pernyataan dari Ibnu Qayyim yang menyatakan walafdul istiwa fi kalamil Arab alladhi khatabana Allah bihi wa unzila bihi kalamuhu naw'ani mutlaqun wa muqayyadun. Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya lafadz istiwa di kalam Arab itu mempunyai dua makna. Pertama makna secara mutlak, kedua secara muqayyad. Makna yang mutlak adalah yaitu malam yusol ma'nahu biharfin misla qawlihi walamma balagha ashuddahu wastawa wa hadha ma'nahu kamula wa tamma istawa zar'u wastawa ta'amu. Makna yang mutlak itu adalah yaitu yang tidak digandeng dengan huruf jar. Ketika tidak digandeng dengan huruf jar, maknanya maka sempurna. Jadi kalau dikatakan istawa zar'u, berarti tanaman itu sudah matang atau sudah waktunya dipanen. Kemudian kedua makna muqayyad. Muqayyad ini mempunyai 3 macam. Jadi keterangan ini menyimpulkan bahwasanya Ustadz Dasman ini sudah salah di dalam mengklaim bahwasanya makna hakikoh di kalam Arab lafadz istiwa itu adalah ala wartafa, sehingga makna yang lain itu disebut dengan makna yang tidak asal atau memalingkan dari makna asal. Ini menurut saya beliau itu sudah memanipulasi keterangan kepada para jemaahnya, atau memang beliau ini kurang referensi atau kurang baca baru 1 kitab, baca baru 2 kitab, kemudian mengklaim bahwasanya makna asalnya itu begitu dan mengatakan bahwasanya yang lain tidak ada karena dari 2 referensi atau 1 referensi yang dia baca. Mungkin seperti itu. Kemudian kedua, pernyataannya beliau yang menyatakan bahwasanya penisbatan tafwid, penisbatan takwil kepada ulama salaf itu tidak benar karena tidak ada dari ulama salaf, karena tidak ada daripada ulama salaf itu yang mentafwid atau yang mentakwil. Sehingga beliau, nalarnya beliau ini, ketika orang mentahfid, ketika orang mentakwil, berarti dia tidak percaya terhadap kalamullah, tidak percaya terhadap Nabiuna Muhammad SAW. Apakah memang benar klaim Ustadz Dasman ini? Kita buktikan dengan referensi. Di dalam kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman, di sini ada penjelasan. Qala fi dhilalil Qur'an ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-istiwa'u 'alal arsy kinayatun an ghayatis saytarati wal istila'i. Di dalam tafsir Dilalil Quran dijelaskan bahwasanya lafadz istiwa itu merupakan kinayah bagi Allah Subhanahu wa taala, kinayah bahwasanya ghayatus saytarati wal istila'i dalam artian agungnya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, agungnya menguasainya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Jarir At-Tabari ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ar-Rahmanu 'ala arsy irtafa'a wa 'ala. Kemudian juga berkata An-Nasafi ar-Rahmanu 'alal arsy ay istawla anis sajjad. Dari keterangan ini ulama salaf itu atau para ulama ini di dalam menyikapi atau dalam mengartikan lafadz istiwa itu berbeda-beda. Jadi kalau bahasa kita simpelnya, beliau ini adalah mentakwil. Jadi mentakwil ini sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu terhadap ayat-ayat mutasabihat. Karena memang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini merupakan salah satu dari ayat-ayat mutasabihat. Jadi ayat-ayat mutasabihat itu memang ada peluang untuk ditakwil oleh para ulama. Kemudian juga di sini ada penjelasan yang memperkuat bahwasanya ulama salaf itu adalah mentakwil. Wa qad dhahaba salafu ila annal istiwa minal mutasyabi alladzi nu'minu bihi at-tafwid wat tanzih. Jadi ulama salaf itu memang mereka itu mentafwid dan mentanzih. Dalam artian memang ulama salaf itu mentafwid. Kemudian ammal khulaf faqad hamaluhu ala ma'nal mulki wal intisari bil mulki wa nahwi dzalika ala muqtadal lughah wa lisanin wa takhatub. Di sini jelaskan ulama khulaf itu memang
menjelaskan lafadz istiwa itu berdasarkan dari arti dari lughah dan dari bahasa Arab itu. Dalam artian ulama kholaf itu memang mengartikan lafadz istiwa itu sesuai dengan makna yang ada di lafadz istiwa tersebut. Dan dari takhotu berarti dari pengertian ya, dari kadar ilmunya mereka di dalam mentakwil atau dalam menafsiri ayat tersebut. Jadi dari keterangan ini di dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman ini menjelaskan bahwasanya memang pengklaiman Ustadz Dasman itu ulama salaf tidak mentakwil, ulama salaf tidak mentafsir itu sudah salah. Beliau sudah manipulasi terhadap keterangan pada jemaahnya. Atau memang beliau ini seperti yang saya katakan tadi kurang baca, kurang referensi. Sehingga beliau ini cuma baca satu kitab, baca dua kitab menyampaikan pada jemaahnya ulama salaf tidak pernah mentakwil, ulama salaf tidak pernah mentafid. Di dalam video tersebut Ustadz Dasman juga menggiring para jemaahnya bahwasanya kalau kita mentafid, kalau kita mentakwil itu berarti tidak mau terhadap ayat Al-Quran, tidak mau terhadap dawahnya Nabi Muhammad SAW. Itu penggiringan yang tidak benar terhadap jemaahnya. Karena memang ulama salaf, ulama kholaf itu mereka melakukan takwil, melakukan tafwid. Dan juga Ustadz Dasman ini memberi pengertian atau menggiring para jemaahnya bahwasanya ucapan Ustadz Dasman itu adalah disamakan dengan kalamullah dalam artian Al-Quran. Ustadz Dasman ketika dia berceramah depan jemaahnya, dia mengatakan ini asli atau tidak asli. Ya katanya beliau ini asli. Jadi beliau menyamakan bahwasanya ayat Al-Quran dengan kalamnya sendiri. Ketika dia berbicara pada jamaahnya mengatakan ini asli ucapan saya atau tidak. Begitu juga Al-Quran. Itu asli atau tidak. Perlu ditakwil atau tidak. Ya tidak perlu ditakwil. Ucapannya ketika berbicara depan jamaah itu asli. Itu nggak butuh ditakwil. Juga kalamullah itu asli nggak butuh ditakwil. Berarti memang Ustadz Dasman ini secara keilmuan menurut saya beliau ini tidak mengenal arti dari ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Yang tidak boleh ditakwil itu memang ayat muhkamat, memang ada yaitu ayat muhkamat. Kalau yang ditakwil atau yang ditafsir oleh ulama itu adalah ayat mutasyabihat. Sebenarnya ulama Wahabi itu kalau kita lihat dari Ibnu Baz atau Syekh Utsaimin, memang beliau itu melakukan takwil di beberapa ayat. Akan tapi di beberapa ayat beliau ini meskipun mutasyabihat tidak mau mentakwil. Jadi kalau kita simpulkan memang Ustadz Dasman ini kurang referensi atau kurang baca. Kita tidak menjelekkan beliau, akan tetapi mengkantar secara ilmiah. Beliau ini secara ilmiah, secara keilmuan, beliau ini diukur dari referensi-referensi yang saya baca tadi. Beliau ini adalah memang kurang referensi atau kurang baca. Sehingga kesimpulannya atau pengklaimannya terhadap satu pendapat itu tidak benar. Kalau kita simpulkan, Ustadz Dasman yang mengatakan bahwasanya lafadz istiwa itu hanya mempunyai makna haqiqah ala wartafa itu tidak benar. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Syarh Tauhid min Sahihil Bukhari. Kemudian beliau ketika menyatakan bahwasanya ulama salaf tidak mentawil, ulama salaf tidak mentafid itu tidak benar. Karena di dalam kitab tafsir Muqatil bin Sulaiman dijelaskan bahwasanya memang ulama salaf itu mentawil, ulama salaf itu mentafid. Jadi kesimpulannya pengklaiman Ustadz Dasman itu bisa diartikan manipulasi pendapat terhadap jemaahnya atau bahasa kerennya itu pembohongan publik ya berdasarkan referensi yang saya baca. Atau memang beliau ini kurang baca atau kurang referensi. Dari saya semoga bermanfaat dan pesan saya bagi teman-teman, kita boleh tidak setuju dengan orang lain, boleh kita tidak setuju dengan pendapatnya orang lain, tapi harus ilmiah. Ketika pendapat itu memang ilmiah. Dan teman-teman itu ketika tidak setuju terhadap seseorang harus mengukur dengan kemampuannya. Maksudnya begini, ketika kita tidak bisa baca kitab, kita tidak bisa mengkantar orang yang bisa baca kitab. Ketika kita bisa baca kitab, maka kita bisa mengkantar orang yang bisa baca kitab. Dalam artian mungkin bahasanya yang diungkapkan oleh Gus Bah atau para kiai-kiai kita, atau para ustadz-ustadz kita, kalau di dalam membantah itu sebaiknya selevel biar tidak rancau gitu ya. Dari saya semoga ini bermanfaat. Pesan saya juga ayo terus belajar, terus memperbaiki pemahaman kita. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.